Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu ilaina. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil jazai wal ihsan. Amma ba'du, yang sama-sama ulun muliakan dan ulun hormati para alim ulama, para guru-guru agama, wabil khusus yang ulun muliakan akhinal kiram sahibul fadilah al ustadz Hilmi. Nah, yang mana sidin ini dahulu di Martapura kawan sakalas lawan ulun waktu di Darussalam, dan sidin termasuk murid yang rajin menuntut ilmu. Nah, jadi sesuai aja sidin ini istilahnya bulik kampung tuh membuka majelis. Jadi memang di Martapura sidin ini cangkal waktu itu hampir digunakan seluruhnya untuk menuntut ilmu. Kadada urusan bejalanan, bahkan ulun kada pernah terdapat lawan sidin bejalanan, jarang. Hampir waktu itu digunakan bujur-bujur untuk menuntut ilmu. Nah, ini orang yang luar biasa, orang nang apa istilahnya diberi Allah Subhanahu wa taala kemuliaan dan karunia sehingga orang tersebut dijadikan Allah Subhanahu wa taala dari mudanya sampai sekarangnya menjadi orang nang taat. Mudah-mudahan kita bisa seperti sidin, dan mudah-mudahan sidin pun dan kita berataan menuntung sampai akhir hayat. Dan yang sama-sama ulun muliakan dan ulun hormati pula akhinal kiram sahibul fadilah al ustadz al hajj Jarkasi, yang mana sidin ini datang bersama ulun rombongan dari Kabupaten Balangan, lebih tepatnya Paringin. Nah, sidin yang memakai baju warna apa ini? Ungu lah. Nah, sidin ini alumni daripada Pondok Pesantren Datuk Kalampayan, Bangil, Pasuruan. Kemudian sidin melanjutkan lagi belajar ke Darul Mustafa, tepatnya di bawah asuhan daripada Habib Umar bin Hafid Hadromaut Tarim. Nah, adapun di samping beliau yang sama-sama ulun muliakan dan ulun hormati pula, yaitu akhinal kiram sahibul fadilah Muhammad Amin bin Tuan Guru Nahrawi Al-Banjari. Nah, sidin ini asli orang Martapura tapi berdiam di Paringin juga. Nah, Abah sidin ini Tuan Guru Nahrawi. Ya, sidin ini termasuk ayahnya ini adalah pengajar di Pondok Pesantren Darussalam juga bahari. Dan sidin masih ada hubungan keluarga dengan Tuan Guru Haji Abdul Qadir Hasan, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam, karena nini beliau masih saudara kandung daripada Tuan Guru Haji Abdul Qadir Hasan. Yang mana Tuan Guru Haji Abdul Qadir Hasan ini adalah termasuk perintis NU atau Nahdlatul Ulama yang ada di Kabupaten Banjar. Nah, jen beliau ini masih keturunan darah orang nang soleh, yang mana kerpapa ini tahadusan bini emah ajalah ulama menyebutakan, yang mana beliau ini kalau nasabnya diurut ke atas masih ada hubungan dengan yaitu apa ngarannya Pardi. Jadi Pardi ini adalah singkatan daripada Pangeran Diponegoro. Nah, jadi beliau masih ada keturunan daripada ulama besar yaitu Pangeran Diponegoro. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Dan yang sama-sama ulun muliakan pula yaitu saudara ulun, yaitu apa ngarannya marwai ulun. Nah, karena bini ulun lawan bini sidin bersepupu sekali. Nah, jadi ini yaitu Tuan Guru Muhammad Siriandi, orang rantau. Nah, jadi sidin malam hari ini bersama ulun dari Paringin lewat Loksado tadi sampai ke sini parak maghrib. Nah, ulun menelepon lawan sahibul majelis, ulun hendak silaturahim ke sini. Nah, karena ulun hendak istifadah juga di sini, hendak mengambil keberkahan juga di tempat ini. Nah, yang sama-sama ulun muliakan dan ulun hormati para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini
kita sama-sama dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini dalam satu amal dan satu tujuan yang sama, yaitu ingin menggali atau ingin mendapatkan wirasah, warisan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu. Yang mana aja Rasulullah, innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin warrasul ilma. Sesungguhnya para nabi-nabi mereka tidak mewariskan kepada umatnya ataupun keturunannya yaitu harta dinar maupun dirham, tetapi yang mereka wariskan kepada keturunan mereka maupun umatnya adalah ilmu. Karena dengan ilmu, al ilmu nurun, ilmu ini cahaya. Dengan ilmu seseorang bisa menjalani hidup di alam dunia ini sehingga bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, antara yang haram dan yang halal. Nah, ini untungnya. Jadi dengan ilmu inilah seseorang bakalan selamat nanti di akhirat. Karena kita sudah berada di akhir zaman, yang mana di akhir zaman ini fitnah-fitnah bermunculan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita di dalam hadis, badiru bil a'malis sholihat, ya Rasulullah, bersegeralah kalian dengan beramal saleh. Kenapa? Fasatakunu fitanun, akan datang kata Rasulullah fitnah-fitnah nanti. Yang dimaksud oleh Rasulullah ini adalah fitnah agama. Seperti apa fitnah agama? Rasulullah memisalkan kakita illailil mudlim, seperti potongan malam yang gelap. Artinya apa? Ya, orang apabila di malam hari tanpa cahaya berjalan pasti akan menabrak sesuatu. Nah demikian orang apabila hidup di dunia tanpa ada ilmu pasti akan melanggar daripada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi alhamdulillah. Jadi kita bersyukur kita duduk di sini mendapatkan banyak-banyak daripada faidah dan ilmu. Nah, Rasulullah melanjutkan daripada itu hadis apa Rasulullah? Bahwasanya Rasulullah, fitnah yang paling aku takutkan Rasulullah yaitu apa? Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari seorang laki-laki dia beriman, di sore hari dia sudah kafir, sudah murtad. Wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Di sore hari dia beriman, pagi harinya dia sudah murtad, sudah kafir. Dengan sebab apa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menghurufkan, dia menukar akan apa? Agamanya dengan kecilnya daripada dunia. Nah, ini sudah terjadi, kita lihat orang-orang yang ada duduk-duduk istilahnya di jabatan yang penting, mereka dengan mudahnya istilahnya merubah hukum. Dengan mudahnya mereka istilahnya meremehkan simbol-simbol agama. Ini karena apa? Karena dunia. Karena sebab iming-iming dunia. Makanya Sayyidina Ali qasama zahri isnain. Yang membuat aku kata Sayyidina Ali, memukul akan belakangku, maksudnya adalah yang menyakiti aku, kata Sayyidina Ali, dua golongan. Yang pertama apa? Alimun mutahattik. Orang alim yang fasik, yang membolehkan yang haram dengan alasan macam-macam. Jadi ada orang yang berkepentingan minta ulahkan alasan supaya boleh, lalu diperbolehkan. Mengharamkan yang halal diharamkan. Ini kata Sayyidina Ali yang membuat belakangku, ini kata Sayyidina Ali seolah-olah memukul belakangku. Alimun mutahattik. Ini terjadi sudah. Orang yang dianggap alim tetapi adalah tujuan inya di dalam menyampaikan sesuatu istilahnya hukum adalah tujuannya dunia. Yang kedua kata Sayyidina Ali, wajahilun mutanassik. Orang jahil tapi berpakaian atau berbicara seolah-olah orang yang alim. Ini juga sudah terjadi di zaman sekarang ini. Nah, makanya kita syukuri alhamdulillah kita duduk di majelis sini, betul-betul Allah Subhanahu wa taala tempatkan di tempat kita ini orang yang alim betul-betul. Orang yang betul-betul mempunyai sanad keilmuan yang sampai kepada Rasulullah. Ini disyukuri. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala karena kita kadang menyukuri orang alim itu dipindah daripada tempat kita. Jangan. Makanya Rasulullah innallaha la yaqbidul ilma intizaan walaki yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah kadang mengambil ilmu itu langsung mengambil dari si ampun ilmu, diambil dicabut kada.
Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, tapi Allah mengambil ilmu dengan apa? Biqabdil ulama, dengan mewafatkan itu ulama. Sekarang kita berada di akhir zaman, berapa banyak ulama-ulama sudah yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang yang masih tersisa ini. Maka apabila sudah ulama diambil, apa yang terjadi? Hatta lam yubki aliman, apabila tidak tersisa satupun orang yang alim, maka apa yang terjadi? Ketika itu apa? Fattakhadzan nasu ru'usan juhala. Maka ketika itu manusia akan menjadikan pemimpin orang-orang yang jahil, yang bodoh. Pasuilu, mereka ditanya, apa yang terjadi? Fa'abtau bi ghairi ilmin, mereka memberikan fatwa, memberikan pendapat tanpa didasari ilmu. Maka apa yang terjadi? Fadallu, mereka sudah sesat, wa adallu, menyesatkan lawan orang lain lagi. Nah, ini yang kita khawatir di akhir zaman ini. Untung kita ada di sini orang nang alim. Bahkan keuntungan kita duduk di majelis ilmu seperti ini, jangan hanya kita sekadar belajar. Ketika kita memandang wajah orang alim itu, hendaklah dengan perasaan gembira. Di dalam kitab Ihya, Imam Ghazali menyebutkan, man nazara ila wajhil alim, barang siapa yang memandang kepada wajah orang nang alim, masruran, dalam keadaan gembira, khalaqallahu min tilkan nazrah, Allah menciptakan daripada itu pandangan apa? Malakan seorang malaikat. Yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, yang malaikat itu diciptakan Allah memintakan ampun bagi orang yang memandang ke wajah orang alim dengan senang sampai hari kiamat, malaikat tersebut memintakan ampun. Nah, jadi untung kita, karena orang alim ini pada hakikatnya adalah majharnya Rasulullah, kenyataannya Rasulullah. Karena al ulama warasatul ambiya. Nah, jadi untung kita di sini. Ulun di sini kada panjang lebar karena ulun sudah berjanjian lawan bubuhan para asatid. Julun kita yang penting ada faidah, kita duduk di sini mengambil istifadah, dan kita ada menyampaikan nasihat kepada yang lain. Walaupun setumat. Karena ya Rasulullah ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Nah, mengaitkan dengan hubungan masalah nisfu Saban, apa yang disampaikan oleh Tuan Guru Hilmi tadi, di antaranya jar Rasulullah napa? Bahwasanya di akhir zaman ini banyak terjadinya apa? Perbuatan-perbuatan maksiat. Yang mana perbuatan maksiat itu diantaranya zina, diantaranya apa? Syurbul khamar, meminum apa? Meminum sesuatu yang memabukkan. Rasulullah menyebutkan di dalam hadis, man zana aw syaribal khamar, barang siapa yang berzina atau meminum akan minuman yang keras. Nah, apa yang terjadi? Yanzi'ullahul imanu minhu, Allah mencabut daripada orang tersebut akan iman daripada dirinya. Kama yanzi'ul insanu gomisahu min ra'sihi, sebagaimana seseorang melepas akan gomis daripada badannya melewat kepalanya. Maka ketika orang berzina dan orang yang meminum minuman keras, iman itu keluar daripada tubuhnya. Wal iyadzubillah lah, naudzubillahi min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita selamat di akhir zaman ini. Kada lain lagi cara kita supaya selamat adalah duduk di majelis ilmu. Biasakan kita duduk di majelis ilmu ini, bawa anak kita, didik semenjak dini untuk mereka itu terbiasa duduk di majelis ilmu. Kenapa? Karena yang memberatkan kita di hari kiamat karena adalah anak keturunan kita. Kalau mereka kada kita didik, kita akan menyesal. Pasti kita akan menyesal. Nah, terakhir yang ulun sampaikan di sini, jangan sampai kita ketika kita sudah jasad kita ini, ruh kita dicabut, kita bakalan menyesal. Jangan sampai. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an apa? Hatta idza jaa ahaduhumul maut. Allah menceritakan bagaimana gambarannya seseorang yang ketika ruhnya dicabut, belum lagi dimandikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala apa? Hatta idza jaa ahaduhumul maut. Sehingga apabila datang kepada mereka itu manusia oleh kematian, apa yang terjadi? Ruhnya dicabut, belum lagi dimandikan, maka si mayit itu tadi ruhnya berkuciak. Apa berucap napa? Qala rabbirji'uni, ya Allah, kembalikan ruh ulun kepada jasad ulun. Mayat tadi berkuciak seperti itu. Untuk apa? Karena ia menyesal. Untuk apa ia minta kembalikan? La'alli a'malu sholihan, ulun hendak beramal soleh bima taraktu, sewaktu di dunia ulun kada sampat beramal soleh. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Kalla, kada mungkin lagi, jar Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kita Banjar itu apa? Kanya nyamanan jar Allah taala minta bulikakan.
Kemana jar Allah Ta'ala sewaktu di dunia ikam? Orang hadir majelis taklim ikam kada hadir jar Allah Ta'ala. Orang hadir haul ikam kada umpat bahaul. Orang bersedekah ikam kada umpat bersedekah jar Allah Ta'ala. Kemana? Mayit ketika itu mereka menyesal. Kenapa jadi menyesal? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Karena di hadapan mereka itu sudah ditampakkan lubang kubur. Alam barzah, yang mana di dalam kubur ini penuh daripada siksaan-siksaan yang bakalan menggerogoti tubuhnya. Di antaranya apa? Cacing, ulat, ular, kala, dan api yang bakalan membakar kepada mereka. Nah, mudah-mudahan kita keluarga kita berataan dan kita berataan selamatlah daripada yang semacam ini tadi, dan mudah-mudahan kita berataan bisa istiqomah hadir di majelis taklim seperti ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menyudahi lisan kita terkecuali kita bisa mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah tidak menyudahi akan umur kita kecuali Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan wajah suci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan mungkin ini jangan dapat ulun sampaikan. Sekali lagi ulun meminta ampun dan maaf kepada pian barataan. Mungkin istilahnya ulun datang ke sini ini istilahnya sebenarnya ulun ini tamu di sini, wabil khusus kepada akhinal kiram. Ulun ini sebenarnya tamu, datang ke sini ini mestinya istifadah aja, mengambil faidah aja di sini. Tapi supaya artinya semua kita mendapat keberkahan, mendapat kebaikan, jadi ulun meminta izin kepada beliau untuk sedikit menyampaikan nasihat, dan ulun meminta kepada para asatid dari kawan-kawan ulun yang datang dari Paringin untuk sudi kiranya juga menyampaikan nasihat. Mungkin ini izin yang dapat ulun sampaikan. Ulun akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana fi hadzal makan bifadlihi wa minnatihi. Alhamdulillahi syukra ala ni'am minhu tatra, nahmaduhu sirran wa jahra wa bil ghuduwi wal asal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim, wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila siratikal mustaqim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan sahibul majlis, guru kita, Guru Helmi, matta'allahu bituli hayatih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan umur beliau sehingga kita semua senantiasa mendapatkan kemanfaatan, mendapat ilmu dan keberkahan dengan berkat beliau dan berkat guru-guru beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, serta tokoh-tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, jamaah majelis ta'lim, apa guru ngarannya guru? Durratul Anwar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan dan mencurahkan rahmatnya dan keberkahannya bagi kita semua, bagi keluarga kita, kerabat dan jiran tetangga kita. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebenarnya
apa yang telah disampaikan oleh guru kita, Guru Hilmi, kemudian disambung tausiah yang disampaikan oleh Guru Tahkim, kafi wa mukafi, cukup dan sangat cukup sudah bagi kita sabarataan. Hanya saja di sini ulun imtithalul amr, menjunjung perintah, karena sebagaimana yang disebutkan imtithalul amr, menjunjung perintah, khairun, lebih baik minal adab, terkadang lebih diutamakan daripada adab. Karena yang ada di hadapan kita pada saat ini, yang ada di samping ulun, kanan dan kiri ulun, dan juga sampian-sampian sabarataan, orang yang sudah sering mendengarkan nasihat, sering mendengarkan ilmu, akan tetapi sebagaimana yang ulun sampaikan itu tadi, di sini ulun hanya sekedar ingin menjunjung perintah daripada guru-guru kita. Nah, di samping itu ulun juga tidak ingin menyampaikan nasihat atau ilmu, melainkan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, yang mana berkumpulnya kita di tempat yang mulia pada saat ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena perkumpulan-perkumpulan selain daripada perkumpulan-perkumpulan keagamaan yang seperti ini, kita sudah tidak asing lagi, baik itu perkumpulan-perkumpulan yang bersifat maksiat atau apapun itu, perkumpulan sudah sangat tidak asing. Terlebih khusus sebagaimana yang dikatakan oleh Guru Tahkim tadi, di zaman fitnah, di akhir zaman yang seperti ini, yang sangat mengagumkan itu adalah perkumpulan-perkumpulan orang-orang yang menuntut ilmu, sebagaimana perkumpulan-perkumpulan sampian pada malam hari ini. Inilah yang sangat mengagumkan, sangat menakjubkan, dan patut kita ucapkan subhanallah sebagai rasa takjub kita, karena di malam yang dingin seperti ini, dan ulun tadi masuk dari luar situ, kira ulun kedua manusia di dalam sini. Alhamdulillah lah, karena ulun lihat kanan kiri muka belakang seberataan sawit, jadi ulun kemana mah hayawakan ini. Asa gair-gair ada juga tadi ya, sampai ulun suruh pulang Guru Tahkim, ulun telepon pang Guru Hilminya nah. Masya Allah, luar biasa nih, adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ya Rasulullah SAW, idza aradallahu bi'abdin khairan yufaqihu fid din. Tanda Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba adalah Allah Subhanahu wa taala jadikan yaitu paham terhadap agama. Caranya seperti apa? Ya menghadiri majelis ilmu yang seperti ini. Kadang mungkin kita itu bisa paham, mengerti tentang agama tanpa mendekati para alim ulama, tanpa menghadiri majelis-majelis mereka, itu tidak mungkin. Belajar tanpa guru, napa jar Syekh Abdul Qadir Jailani, man laisa lahu syekhun fa syaitan syekhu. Siapa nang kada bisi guru, syaitan nang jadi gurunya. Jadi kita wajib memiliki seorang guru. Innamal ilmu bitalaqi. Ilmu itu didapat dengan berhadapan seperti ini, menghadap, mendatangi majelis-majelis ilmu. Dengan cara seperti itulah kita akan selamat, dan dengan cara seperti itulah kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan bagi kita, memberikan keikhlasan bagi kita, sebagaimana yang dikatakan oleh Guru Tahkim tadi, kalau hadir ke majelis ilmu jangan cuma kita nang hadir, bawai laki-laki kita, bini-bini kita, bawai keluarga. Mandalla ala khairin, siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, ya dapat pahala, dan pahala orang yang menggawi pulang double pahalanya.
anak bawai juga harus ada generasi penerus kita. Bila kita sudah tua kada kawa lagi kemana-mana atau sudah habis umur, ada anak kita pulang meneruskan. Nah, jangan sampai anak kita itu kada hobi dengan ilmu, jangan sampai. Nah, agama ini kita mendidik agama ini. Kalau urusan dunia tanpa kita didik pun mereka akan mengerti. HP itu pian unjuki hal anak. Paling seharinya mang micik bisa sudah kalah kita nantuha. Itu HP itu salah satu daripada perkara-perkara dunia. Tapi kalau agama pian mengaji, bila kada dilajari kada pajangan bisa anak, kada pajangan bisa seorang Quran itu lamun kada dilajari kada mungkin. Demikian juga kegemarannya terhadap agama ini lamun kada kita didik semenjak dini kita bawai. Kada bapak pian membawa anak-anak nang halus tuh bapak begaya kayaknya nampak kada bapak anak ngarannya ialah kada kayak kita nang Tuhan ini nang takal nyakak anak tuh napa-apa kagawinya. Tapi kita harapkan dengan cara kita bawa ke majelis-majelis ilmu tumbuh karena di dalam hatinya kecintaan terhadap ilmu, kecintaan kepada para ulama, kecintaan kepada para habaib. Nah, itu yang kita harapkan sehingga nanti ketika kita sudah tua, ketika kita sudah meninggal ada yang meneruskan, ada yang melanjutkan. Barangkali itu saja yang dapat ulun sampaikan. Sekali lagi ulun minta maaf, minta ridha, minta halal atas apa yang ulun sampaikan. Barangkali ada hal-hal yang tidak berkenan di hati sampian. Sekali lagi ulun banyak-banyak minta maaf dan minta ridha. Dan ulun akhiri kalam ulun dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlan naubah wa ya ahlal batin wa ya ahlan nur. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus sahibul majlis wa khadimul majlis, guru kita bersama, guru Mudarris Hilmi. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur beliau, mensehatkan badan beliau, memurahkan rizki yang halal bagi beliau, dan dikabulkan segala hajat-hajat beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya memang sudah cukup apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Cuman nangaran dipinta dan karena mengikuti hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi ballighu anni walau ayah. Kata Rasulullah, sampaikanlah olehmu tentangku walaupun itu satu ayat. Dan ulun malam hari ini terasa gugup. Nah, kenapa? Karena gugup karena Mudarris Hilmi ini salah satu guru ulun, yang mana ulun ini alumnus daripada pondok pesantren Al-Mashkuriyah yang masyhur namanya saat ini Mura'atul Lughah. Ulun lulusan yang ketujuh, guru ketujuh ulun. Jadi kayak bakal ada gugup di hadapan perguruan ceramah. Lawan jawab banyak pembiniannya dah. Lalu gugup. Dilihati mana mau kita nih. Masyarul muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang semua insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Disebutkan oleh para ulama bahwasanya kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang hakiki itu adalah mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di antara kita semua, keluarga kita semua dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian bagaimana caranya kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki tadi yang bernama husnul khatimah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, orang yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan, niscaya orang itu akan dipahamkan oleh Allah di dalam agamanya. Maksud di sini jar para ulama, khairan, kebaikan itu adalah kebaikan yang hakiki, khairan aziman, khairan, kebaikan yang sangat besar, itu adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, kaya pacarnya, yaitu tandanya bila orang mati dalam keadaan husnul khatimah, inya suka memahami agama Islam. Nang kaya apa memahami agama Islam? Yaitu dengan menuntut ilmu agama, dengan berhadir di majelis ilmu seperti ini, yang mana adalah kita berhadir malam hari ini adalah suatu nikmat yang besar daripada Allah, pilihan daripada Allah. Banyak di antara malam-malam hari ini orang-orang yang tidak dipilih oleh Allah, yang mana mereka menggunakan waktunya dalam kesia-siaan. Akan tetapi kita semua dipilih oleh Allah untuk berhadir di majlis ilmu, membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tadi kita membaca salawat burdah. Sudah kita ketahui salat burdah banyak sekali fadilahnya. Di antaranya jerabah guru sekompol, barang siapa ada yang membaca burdah di suatu kampung, walaupun itu hanya 1 minggu sekali, maka insya Allah di kampung itu akan diberi aman oleh Allah daripada wabah dan bala. Dan mudah-mudahan kampung Sampanahan ini ulun pertama kali juga masuk ke dalam sini, mudah-mudahan aman daripada bala dan wabah. Dan pulang menuntut ilmu agama sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah dan disampaikan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Pernah diceritakan di dalam kitab bahwasanya seseorang laki-laki pernah datang kepada Imamul Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahibur ratib. Lalu lelaki itu mengadu kepada Al-Habib Abdullah Al-Haddad, "Wahai Habib, kenapa ulun ini sempit rezeki? Ulun ini nak ngalih benar bercari, berusaha ngini gagal, berusaha ngini gagal. Napa jadi ulun ini penyebabnya?" Lalu jar Al-Habib Abdullah Al-Haddad menjawab, "Ihmil kitabak." Ambil kitab ikam, tuntutlah ilmu. Nah, ini jar Al-Habib Abdullah Al-Haddad bahwasanya menuntut ilmu adalah salah satu pembuka rizki kita. Pembuka rizki, dimudahkan oleh Allah rizki kita, yaitu dengan kita suka berhadir di majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talibul ilm takaffalallahu birizqih." Penuntut ilmu jar Rasulullah dijamin oleh Allah taala rizkinya. Makanya jar Habib Abdullah Al-Haddad, orang yang menuntut ilmu itu dapat 2 jaminan daripada Allah. Yang pertama jaminan khusus, dan yang kedua jaminan umum, yang mana kita semua ini masuk dalam jaminan umum. Manusia seluruhnya, orang mukmin, orang kafir, semua masuk dalam jaminan umum daripada Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada daripada binatang yang melata di permukaan bumi kecuali atas Allah lah rizkinya. Semua kita ini sudah dijamin oleh Allah tentang rizki, jaminan umum daripada Allah. Kemudian Rasulullah menyebutkan penuntut ilmu ini dijamin oleh Allah rizkinya. Jadi kita nang menuntut ilmu jangan takutan masalah rizki. Terkadang masalah rizki ini menyebabkan kita juga kada beribadah.
Terkadang kita takut duka cita masalah rezeki ini menyebabkan kita kada duduk di majelis ilmu, haur becarija, siang malam becarija. Siang malam becarija, cari dunia aja. Model kada mayu hari itu nah. Kurang hari. Seharianan di hutan sudah, di pehumaan. Sekalinya imba isya tulak pulang ke pehumaan, membawa lampu seterongkeng, lawan salon 2 biji, dagum di tengah hutan. Bukahan hantunya. Untung sembahyang maghrib lawan isya. Amun kada sembahyang sorong hantunya dah. Empah di hutan aja gawian kada ada ibadah kepada Allah. Jadi kita pentingkan ibadah, menuntut ilmu. Ini menuntut ilmu adalah gawian yang sangat mulia. Bagaimana tidak, ya Rasulullah, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Sesungguhnya malaikat Allah, ya Rasulullah, meletakkan akan sayapnya untuk penuntut ilmu, karena malaikat itu ridho apa yang diperbuat oleh orang yang menuntut ilmu. Makanya kita ketika hadir ke majelis ilmi menuntut ilmu agama, ketika selesai daripada majelis ini kita niatkan kembali untuk berhadir di minggu yang akan datang, sehingga kita di dalam minggu yang kosong itu tetap ditulis oleh Allah orang yang menuntut ilmu. Jangan sampai putus kita dalam keadaan menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini adalah gawian yang mulia. Guru-guru bahari mereka sampai meninggal dunia menuntut ilmu. Bagaimana tidak, ya Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Tuntutlah ilmu itu mulai lagi di ayunan sampai ke dalam liang lahat. Yang namanya menuntut ilmu tidak ada kata tamat. Walaupun orangnya tua seperti apapun, walaupun orangnya alim seperti apapun, tidak ada kata tamat dalam menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan kita diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhadir di majelis ini. Wabil khusus pian yang parak-parak di sini jangan kada hadir. Supan nang kami jauh jemali paringin hadir nah. Pian mulai sampanahan nang di sini kada hadir bilang liwar lah, bilang liwar. Nah, kita berdoa kepada Allah dengan berkat membaca, dengan berkat Rasulullah, dengan berkat keluarga Rasulullah, dengan berkat para alim ulama, dengan berkat qasidah burdah yang kita baca. Mudah-mudahan kita tidak meninggalkan akan tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa orang tua kita, dosa keluarga kita pun diampuni oleh Allah, dan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah, segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, hajat dunia bil maisarah wa hajat akhirah bil maghfirah, amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan berberkah dan bermanfaat kawa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Hadza minni wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.